Salam, jumpa lagi di dalam Sapaan Gembala. Kita pada hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan kepada kami dalam hari-hari kehidupan kami. Kami yakini bahwa Engkaulah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber segala kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau menetapkan langkah-langkah kehidupan kami, dan kami yakini Engkau jugalah yang juga memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kasih-Mu yang menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur, Mazmur pasal 138, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, dan memuji nama-Mu oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, dan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka telah mendengar janji dari mulut-Mu. Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, tetapi Ia melihat orang yang hina, orang yang sombong dikenalnya dari jauh. Walaupun aku berjalan dalam kesesakan, Engkau melindungi aku, melindungi hidupku dari amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku. Ya Tuhan, kasihanlah setiamu yang tetap untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian firman Tuhan kepada kita sekalian. Saudaraku, setiap orang punya masalah dalam kehidupannya. Entahkah itu pergumulan-pergumulan kehidupan, keluarga, pekerjaan, maupun juga dalam pergumulan akan sakit penyakit. Setiap orang mengalaminya, juga termasuk orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pemazmur juga mengatakan bahwa ia pun mengalami akan masa-masa seperti itu. Ia mengalami masa-masa yang tidak mudah dalam kehidupannya. Namun kemudian kalau kita melihat dari apa yang ia nyanyikan, yang ia pujikan dalam Mazmur 138 ini, maka kita bisa melihat apa yang boleh ia saksikan dalam kehidupannya. Manusia termasuk orang-orang beriman mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Namun itulah yang kemudian membedakan kehidupan orang beriman dalam hidupnya. Bagaimana orang ketika mereka menghadapi akan kesesakan, ketika mereka menghadapi permasalahan dan pergumulan dalam kehidupan? Bukankah manusia seringkali menyalahkan orang lain, menyalahkan akan pihak-pihak yang lain, atau mungkin juga bahkan menyalahkan diri mereka sendiri, namun juga pada akhirnya menyalahkan Tuhan dengan segala yang mereka alami. Selain itu mereka mencari kambing hitam, entahkah keadaan, entahkah kehidupan, entahkah berbagai-bagai macam yang ada di sekitar mereka. Mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan. Namun pemazmur mengajarkan kepada kita berbeda dengan apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang lain. Pemazmur mengajak kita untuk kemudian melihat bahwa di dalam Tuhan yang kita percaya, maka Dia adalah merupakan Tuhan yang senantiasa memberikan kebaikan. Oleh karena itu justru ketika kemudian pemazmur mengalami kesesakan dalam kehidupannya, ia dikatakan
justru ia menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Nyanyian syukur untuk Tuhan. Kenapa ia menaikkan nyanyian syukur Tuhan? Yang pertama itu bahwa Tuhan adalah merupakan sumber kehidupan dan sumber pengharapan. Saudaraku, pemasmur bersaksi bahwa Tuhanlah tempat untuk bersandar bagi kehidupan orang-orang beriman, bagi kehidupan orang-orang percaya. Tuhan adalah merupakan tempat di mana kita boleh menaruh segala keluh kesah kita, segala pengharapan kita, namun juga segala permintaan tolong yang boleh kita naikkan kepadanya. Dan yang kedua, diingatkan bahwa pemasmur mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan adalah merupakan sumber atau tempat kita boleh melihat Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya. Bukankah ini merupakan bagian ungkapan orang beriman dalam kehidupan ini? Bukan ini merupakan bagian di mana orang-orang beriman mau menaikkan dan menyatakan akan iman percayanya kepada Tuhan dalam hidup ini. Bahwa dalam segala sesuatu, suka dan duka, Tuhan ada, Tuhan berperanan, Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pemasmur mengajak kita sekali untuk kemudian senantiasa beriman yang kuat dan teguh kepada Tuhan. Oleh karena itu, apa yang perlu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita ketika kita punya Tuhan yang kuat dan kokoh dalam hidup ini? Kita diajak tetap kemudian beriman, kita tetap percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Mungkin jalannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin jalannya tidak seperti yang kita petakan dalam rancangan-rancangan apa yang kita harapkan Tuhan lakukan. Namun yakin dan percayalah bahwa Tuhan kemudian pasti memberikan segala kebaikan. Yang kedua, diajarkan kepada kita, mari kita senantiasa ikut serta dalam karya kasih Allah dalam kehidupan kita. Percaya bukan berarti bahwa kita berdiam diri, namun percaya berarti bahwa kita mempercayakan semua kepada Tuhan dan kita ikut serta di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita diajak untuk kemudian senantiasa percaya dan melakukan apa yang merupakan bagian yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Berimanlah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Dia pasti menyelesaikan apa yang merupakan bagian dari setiap yang kita pergumulkan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami diingatkan, kami bersyukur kami diingatkan kembali oleh Tuhan. Kami punya Tuhan yang penuh kuasa, kami punya Tuhan yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami senantiasa beriman yang kuat dan teguh, dan mempercayakan Tuhan pasti menyelesaikan segala pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Karena itu pimpin dan bimbing kami sekalian, sehingga kami boleh senantiasa menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami menyerahkan permasalahan-permasalahan, pergumulan-pergumulan kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pasti bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.